Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'alaih. Fahada tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah fa haqqa 'alaihim al-ihtina'u bima khuliqu lahu wa tawaddu an hududid dunya biz-zahadah. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Dan kembali pagi yang mulia ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul mempelajari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Akhirnya kita baca kemarin dari pembukaan kitab adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah. Aku tidak menyuruh mereka memberi rizki ataupun sibuk mencari rizki bagi diri mereka dan memberi makan. Imam Nawawi mengatakan ayat ini penjelasan bahwa manusia dan jin, kita semua ini diciptakan hanya untuk ibadah, menyembah Allah. Kalaupun kita cari nafkah untuk makan, itu pun dalam kategori ibadah. Karena memang manusia nggak bisa hidup tanpa makan. Jadi makannya, hartanya hanya sebagai wasilah untuk ibadah dan tidak boleh mencari makannya, mencari nafkahnya mengganggu ibadah yang wajib. Makanya Imam Nawawi mengatakan, "Fahaqqa 'alaihimul ihtina." Wajib sudah sepantasnya bagi manusia ihtina, perhatian bima khuliqa lahu, dengan apa yang dituju oleh Allah dalam menciptakan kita, wal i'radu, dan berpaling an hududid dunya, dari mengejar dunia, dari kenikmatan dunia, bisa dengan manusia yang pintar, yang sadar, yang tahu saya tujuannya diciptakan oleh Allah, dia akan mengerti saya ini diciptakan untuk ibadah. Jadi segala hal yang merusak ibadah ditinggalkan, segala hal yang mengganggu ibadah ditinggalkan. Kalaupun perlu diambil sedikit hanya untuk membantu ibadahnya. Makanya dianjurkan sebagai orang yang paham, fokus perhatian betul untuk ibadahnya dan berpaling dari dunia. Karena memang biasanya dunia ini yang bikin kita sibuk dari ibadah. Nah, nanti sebelum kita akan bahas panjang lebar tentang dunia di babnya, kita biar paham ya, dunia itu bukan uang, dunia itu bukan rumah, dunia itu bukan mobil, dunia itu bukan hanya itu. Memang mobil dunia, rumah dunia, harta dunia, kalau mereka benar-benar merusak kita, membuat kita lupa dari akhirat. Ada orang nggak sibuk tapi rezekinya lancar, uangnya banyak, nggak capek tapi datang, dan hartanya habis dipakai di jalan Allah. Ini tidak dibilang dunia. Karena apa? Pikirannya nggak fokus kejar itu dan nggak ditimbun, nggak dicintai. Itu baru bukan dunia. Tapi ini langka ya, langka. Pastilah semua orang capek kejar pikirannya, fokus mengejar. Sudah dapat, sayang. Ini jarang. Makanya orang seandainya ada datang ke harta, habis itu dilepas. Nggak ada masuk ke hati, datang dipegang, dilepas. Ini ulama bilang nilai dunia ini sesuatu yang lewat. Malah dibilang ini membantu akhirat. Jadi dunia itu memang aslinya, kalau dari segi istilah berbeda-beda. Kalau dibilang dunia itu apa dari segi ciptaan Allah, dunia ya ini yang ada di antara kita semua. Saya, sampean, kita manusia juga dunia, tanah dunia. Bahkan kertas ini termasuk ini kategori dunia. Tapi dunia dalam istilah sesuatu yang tercela,
bukan rumah, bukan mobil, bukan barang-barang, bukan orang. Istilah ya. Kalau dunia yang tercela itu apa? Sesuatu yang bikin kita lupa dari Allah. Nah ini kita perlu pahami. Soalnya nanti kalau ngebahas dunia di depan, oh, berarti saya nggak boleh perlu rumah loh, nggak boleh punya kendaraan. Ya, kan itu maksudnya. Sampai punya mobil, hanya dipakai ke masjid, hanya dipakai silaturahmi, hanya dipakai mendatangi majelis ilmu. Nah, disebut dunia. Walaupun istilah umumnya memang mobil dunia, tapi bukan dunia yang tercela. Sampai yang punya kitab agama, tapi kitabnya hanya dipakai untuk mencari harta, misal punya kitab agama, kitabnya dijual hanya untuk mencari harta dunia. Walaupun ini urusannya agama dan akhirat, jadi tergantung tujuannya. Ini dunia menjadi tercela kalau hanya cari kenikmatan dunia. Kembali ke bahasan kita. Jadi haknya sepantasnya bagi ahli ibadah, bagi manusia yang pintar, berpaling dari dunia dengan sahadah zuhud. Tinggalkan dunia. Dan zuhud ada tingkatannya, nanti akan kita bahas. Semua nanti ada ya. Karena kalau kita bahas satu persatu setiap kalimat panjang. Bizahadah dengan zuhud. Fa innaha darun nafadin. Karena sesungguhnya dunia ini sekarang dijelaskan oleh Imam Nawawi kenapa kita perlu berpaling dari dunia. Satu, innaha darun nafad. Sesungguhnya dunia adalah tempat nafad yang habis, yang ada batasnya, yang akan hancur. La mahallu ikhlad, bukan tempat ikhlad yang kekal. Semua sudah tahu itu dan semua yakin. Kita semua pasti yakin dunia bukan tempat yang kekal. Habis, semua habis. Jangankan harta, kitanya habis. Tubuh kita ini akan habis. Sekarang sehat dikubur, habis kita dimakan hewan. Rumah, harta, semua habis. Rumah sebesar apapun, sebagus apapun kita buat, habis. Kalau dalam qasidahnya guru kita mengatakan, amwaluna lidawil mirati najma'uha. Harta yang kita kumpulkan walaupun banyak bukan buat kita. Kalau ada lebihnya, habisnya tapi habis di tangan orang lain, pewaris. Waduruna li kharabid dahri nabdiha. Rumah kita yang kita bangun hanya untuk dirusak oleh masa. Bangunan itu tambah tahun rusak. Semua dunia begitu, enggak kekal. Wa markabu quburin, hanya markab kendaraan kubur untuk menyeberang. Dunia ini cuma kendaraan yang sedang digunakan untuk menyeberang. La manzilul quburin, bukan tempat untuk tinggal tenang. Wa mashrabun fisamin, dunia ini adalah tempat, adalah lahan yang sesaat. La mautinu dawamin, bukan tempat yang ada terus tidak berhenti. Jadi masyrab itu tempat, infisam yang terputus, ada batas waktunya. Bukan tempat tinggal yang dawam, yang kekal, bukan. Karena ini semua, karena semua tahu bahwa dunia itu sesaat, dunia tidak kekal, dunia tempat menyeberang dan lain-lain. Alihada, karena sebab ini, kanal aiqadu min ahliha umul ubbad. Imam Nawawi mengatakan orang yang paling sadar dari ahli dunia adalah ahli ibadah. Kemarin sudah kita bahas ya, siapa orang yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dibangunkan, disadarkan, hasilnya mereka zuhud dari dunia. Makanya yang paling berakal di dunia ini ahli ibadah, yang paling sadar adalah orang yang ahli ibadah. Wa aqalan nas, yang paling berakal adalah orang yang zuhud. Jadi yang hidupnya dihabiskan ibadah, ini berarti dia orang yang paling sadar. Karena ayat Allah kan tadi jelas, kita ditujukan dalam penciptaan dunia ini hanya untuk ibadah. Tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah. Tadi sadar, saya hidup buat ibadah aja, berarti saya
pinter bukan orang yang bisa mengumpulkan uang banyak, bukan orang yang bisa mengumpulkan harta yang melimpah, bukan. Justru orang yang meninggalkannya. Ya kita di masjid. Di masjid ini tempat apa? Tempat sholat, tempat belajar, tempat ibadah. Kalau ada orang ke masjid sibuk dengan hal lain, dan sholat, dan ngaji, dan ibadah, ngapain? Jualan, ngapain? Kerja, misalnya di dalam masjid. Walaupun bisa dapat harta lebih cepat daripada di luar, dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ke masjid tidur, pulang pagi misalnya. Bukan tidur di majelis, beda. Kalau tidur di majelis pasti ada pahalanya. Walaupun sampai datang ke tiduran, pahalanya banyak, beda. Datang ke masjid bukan untuk ibadah, ini salah. Ini salah. Berarti kita ini nggak paham, nggak ngerti tempat ini untuk apa, nggak sadar dan tidak pintar. Makanya kalau orang yang paham, dunia ini tempat ibadah. Sama kayak udah gambaran paling sering disampaikan ulama, bahkan sama Sayyidina Abdullah bin Umar Ibnu Khattab, beliau mengatakan dunia itu ibarat jalan yang digunakan untuk menyeberang. Dan di sini nyeberang jalan. Ada yang di tengah jalan diam dulu, santai, duduk, ngopi di tengah jalan, nggak ada. Nyeberang jalan raya, nggak mungkin kan? Pas nyeberang kita duduk santai, ngopi, ditabrak mobil kita. Karena bukan tempat duduk, bukan tempat tenang. Di situ tempat kita berhati-hati, melihat kanan kiri. Ada bahaya tidak? Tempat menyeberang. Nah begitu dunia juga. Kita juga tempat ini tempat berhati-hati. Jangan sembarangan. Keasikan sedikit, tertabraklah kita oleh mahabbatud dunia, cinta dunia. Hancur kita. Kalau udah cinta dunia rusak, segala macam maksiat bakal datang. Ini dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataaha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun." Kehidupan dunia itu ibaratkan air yang kami turunkan dari langit, bercampur dengan tanaman yang tumbuh di bumi, yang dimakan oleh manusia dan hewan-hewan ternak. Ibarat hujan yang menyirami tanaman. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sampai ketika bumi, tanah, menjadikan tanaman-tanaman tadi, mengambil keindahannya dan menghiasi, sampai tanaman-tanaman tadi menghiasi bumi. Biasa tanaman kan kalau lagi hujan tumbuh mekar, jadi berhias, seakan-akan hiasan. Apalagi nanti ada yang keluar bunga, ada yang keluar buah-buahan, sudah siap untuk dipanen, dimakan, kan ini hiasan bagus. Sampai punya tanam pohon mangga keluar, buahnya mangga kuning-kuning, wah itu hiasan, menghiasi tanah. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan pemiliknya mengira sudah dikit lagi tinggal saya petik, saya ambil, saya panen. Ataha amruna lailan aw nahara, datang takdir kami di malam hari atau siang hari, tanpa disadari oleh manusia. Faj'alnaha hasidan, kami menjadikan tanaman, buah-buahan, bunga-bunga yang mereka anggap bagus tadi sudah dipetik hancur. Kan lam taghna bil amsi, seakan-akan belum ada, kan lam taghna, belum ada kemarin. Jadi malam lihat bagus, bisa tadi malam, di siang lihat habis, tidak ada. Kan sering ini terjadi. Hari orang-orang yang kerja di sawah, ini contoh tanamannya, kerja capek-capek, dikit lagi, berhasil. Sudah waktu panen, dilihat gagal. Padahal cuma waktu yang singkat, gagal total, buah
buahnya hilang, tanamannya rusak. Beginilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayatnya bagi orang-orang yang mau berpikir. Ini contoh tanaman aja ya. Sering terjadi di mana-mana. Nanti kadang-kadang ada wabah yang nggak masuk akal. Tanaman sudah dekat panen ada belalang, datang sampai ratusan ribu, nyerang. Padi dimakan tikus, ya tikus biasanya padi ya. Buah dimakan hewan. Saya punya buah di rumah, kelengkeng. Udah nanam sekitar 5 tahun. Kasih pupuk kemarin baru berhasil. Setiap hari kelihatan buah yang agak besar didahului sama relawan. Itu contoh. Itu dunia ini. Kita sudah kepengen penting, ini bagus, nyaman. Belum tentu, belum takdir. Walaupun seandainya saya usaha ambil jaring, tutup biar gak dimakan hewan, percuma. Kalau sudah takdirnya Allah nggak kasih, hilang. Makanya udah biarin aja. Anggap sedekah sama hewan. Dunia itu begitu. Dunia itu seperti itu. Kita tunggu, kita harapkan, ujung-ujungnya kalau waktunya belum takdir, hilang. Malah dulu saya punya kenalan, dia ini cocok tanam padi. Padinya ini sampai dipuji sama bupati, jadi percontohan. Bagus. Tinggal beberapa minggu panen, kan sudah kelihatan itu sudah mulai buahnya, biji-biji benihnya kan banyak. Sampai di foto dia ini udah mau hitung keuntungannya berapa ratus juta. Aneh, kan padi kan kalau semakin lama semakin berat turun. Itu udah mulai turun. Setelah dekat masa kering, tahu-tahu lurus lagi padinya, kosong, hilang. Bijinya padinya hilang, cuma tinggal gabahnya saja. Gak tahu kenapa penyakit apa waktu itu. Ini contoh hilang. Nah begitu, ini gambarannya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran seperti itu. Ini baru tanaman, belum kerjaan yang lain. Semua pekerjaan begini. Kita udah ngira, ini ulun besok deal, berjual tanah, laku sekian, gagal. Berapa kali kita rasakan? Ulun melihat ini, dikit lagi berhasil sukses, gagal. Alhamdulillah ada yang kena bencana. Dikit lagi berhasil sukses, kebakaran. Dikit lagi berhasil sukses, kebanjiran. Kadang-kadang uangnya ada, barangnya berangkat duluan. Orangnya meninggal maksudnya, berangkat ke alam sebelah. Ada cerita waktu itu teman berhasil masalah urusan kerjaan, dapat keuntungan 2 miliar. Kalau nggak salah ya sekitar 2 miliar. Cuman kan uang sekarang nggak langsung bisa diambil, nunggu dicairkan. Masa cairnya bulan depan apa? Meninggal orangnya, hilang uangnya. Atau mungkin buat ahli warisnya kan atau gimana? Itu contoh. Jadi dunia itu begitu. Kita kira bakal bisa kita nikmati, hilang. Kita kira bakal kita rasakan lezatnya, lepas. Bahkan keluarga pun begitu. Punya anak, mudah-mudahan semua kita panjang umur. Nanti saya kepengen melihat anak saya besar. Kebayangkan nanti kalau anak saya nikah, punya cucu, pengennya cucu mau rumah, kadang-kadang kita dipanggil duluan, belum sempat. Tapi mudah-mudahan semua panjang umur secara ya. Ini contoh seperti itu. Dunia itu bukan tempat kekal, cuma tempat lewat. Tempat lewat. Dunianya memang tidak kekal dan kitanya manusia tidak kekal. Ini gambarannya begini. Kalau setan sering datangi pikiran kita, ngomong begini, Pak, memang dunia kan tidak kekal, tapi dunia kan masih lama. Kiamat lain besok masih belum tentu bulan depan. Setan datang kepada kita ngomong begitu. Kiamat masih lawas lagi. Apalagi orang yang belajar kitab, nanti di kitab melihat tanda-tanda kiamat belum ada kok. Bisa. Kalau sekarang sudah ada tanda-tanda kiamat sudah mulai banyak, tapi tanda-tanda kecil. Ya, masih tanda kecil sekarang ini. Sehingga nanti setan ngomong sama kita, masih tanda kecil lagi, jauh lagi. Karena cucu pian belum tentu nutupin kiamat. Begitu setan. Akhirnya kita nggak sadar diri, lupa lagi. Itu bahaya. Kalau ada omongan begini, ngomong setan, memang dunia, buminya
masih lawas kiamat, tapi saya orangnya bisa berangkat. Jawab seperti itu. Dunianya masih lama kiamat, tapi saya 1 jam lagi belum tentu hidup. Bumi masih lama. Kalau sayanya ini bisa meninggal. Nah, itu jawabannya untuk tipu daya setan. Wal ayat fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat yang seperti ini menjelaskan dunia sesaat itu sangat banyak. Mungkin nanti pada babnya akan menjelaskan. Walaqad ahsanal qail, sungguh sangat baik ya, orang yang membacakan syair. Syairnya istimewa ini. Inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang pintar, yang cerdas. Talaqud dunia, ini sifatnya hamba yang cerdas. Talaqud dunia, mereka mencerai dunia, artinya meninggalkan dunia. Wa khaful fitnah, dan mereka takut kepada fitnah. Fitnah yang dimaksud itu ya fitnahnya dunia. Ketika kerja berlebihan, cari harta berlebihan, selalu ada fitnah di situ. Apa fitnahnya? Lalai dari ibadah, pasti. Nanti apa akan kita bahas pada babnya dunia. Jadi orang itu kalau sudah dekat dengan dunia, terfitnah. Rasakan semuanya. Yang urusannya ngejar dunia, paling enggak waktu ibadah dia terganggu. Kadang-kadang bukan cuma waktu saja, muamalahnya terganggu. Nanti ada yang kerjaannya dia menuntut harus kumpul sama perempuan yang tidak mahram, harus bersentuhan sama perempuan yang bukan mahram, macam-macam lah. Masing-masing ada fitnahnya, gangguannya. Mereka meninggalkan dunia takut fitnah. Nadharu fiha, mereka lihat dunia, dia tafakkur memperhatikan dunia. Dia orang-orang yang pintar. Dia lihat kemenapan dunia diperhatikan. Falamma alimu, ketika mereka mengetahui annaha, sesungguhnya dunia laisat lil hayyi watana, dunia itu bukan tempat tinggal kekal untuk makhluk hidup. Betul ya? Dunia ini bukan tempat tinggal kekal buat kita. Ketika orang-orang yang pintar tersebut tahu bahwa dunia ini bukan tempat kekal, cuma tempat singgah, ja'aluha lujjatan, dunia dijadikan lujjah. Lujjah ini bahasa kita selat. Tahu selat? Sungai yang besar atau laut yang cuma dibuat menyeberang. Dunia itu cuma dianggap sebagai daerah yang harus diseberangi. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan salihal amal soleh sufuna, sebagai kapal. Jadi anggap dunia ini dianggap lautan yang harus kita seberangi. Nyebrangnya dengan apa? Dengan amal soleh. Ini orang-orang yang pintar. Jika tahu dunia umurnya ini digunakan untuk menyeberangi dunia dengan kapal amal soleh. Ini orang yang sangat pintar. Kalau hidup nggak tahu tujuannya apa, dan kita begitu ya. Ini kita pribadi, koreksi diri kita sendiri. Lahir, dirawat orang tua, tambah besar, mulai tamyiz, mulai pintar, mulai balik, sudah bisa berpikir. Kadang kita ngira dunia ini, hidup di dunia ini cuma biar bisa makan, punya rumah tempat tinggal, harta ada, kepingin apa-apa bisa belanja, selesai. Banyak dari kita yang kira dunia itu begitu hidup. Pokoknya saya bisa hidup, bisa cari nafkah, bisa kerja, bisa makan, kepingin apa bisa beli, selesai. Salah itu. Bukan begitu kita hidup. Itu pemikiran seperti ini timbulnya dari kurang paham agama sama godaan setan. Dari dulu setan menanamkan pemikiran seperti ini, bahwa kita hidup di dunia itu gimana caranya bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa memuaskan keinginan syahwat kita. Dan kebanyakan manusia begitu, mikirnya itu. Bahkan kalau ukur suksesnya manusia dilihat dari tadi, banyak atau tidak hartanya. Ini pemikiran yang jelek yang ditanamkan setan dari dulu. Sampai kita semua ingin mulia, kita
Tapi kalau kita sadar, saya diciptakan untuk menyembah, itulah saat dimana kita mulia di sisi Allah. Ini harus kita tanamkan di hati kita. Gak bisa satu kali dua kali ya. Ini hadirin sekalian, sampai semua di majelis, insya Allah Senin datang ke majelis taklim. Ingat ini, ingat. Tanamkan di hati, dunia ini tempat sesaat, tempat sementara. Tujuan saya hidup untuk ibadah dan menyembah Allah. Dunia itu cuma jalan yang dilewati, diseberangi. Ini diingat-ingat, bukan satu kali dua kali. Setiap hari, setiap waktu kalau bisa. Soalnya kita ada majelis ini, seandainya majelisnya membahas dunia kayak sekarang ini, paling berapa? Setengah jam, 40 menit boleh lawas. Tapi nanti biar pulang dari majelis, kita suami ketemu istri, istri ketemu suami, yang dihadapkan apa? Ayo Pak kerja, mana mau belanja? Sampai suami. Ayo Bu masak, siap buat makan. Ketemu kawan, kayak apa kerjaan kita? Ketemu ini, gimana dagangan kita? Nanti satu hari kita dari mulai pagi sampai sore, semua pemikiran, kawan, omongan membuat kita lupa dari akhirat. Yang ingatkan akhirat itu cuma 40 menit satu hari, 1 jam. Anggap biar ke majelis sehari 2 kali, tetap sebentar. Dibandingkan kita di luar yang lingkungan kita, yang kita lihat TV, semua mengingatkan dunia. Makanya kita sering lupa. Ini perlu diperhatikan. Kita kenapa kok sering lupa akhirat? Padahal udah jadi jamaah majelis, udah jadi murid. Karena itu dunia dibahas sebentar di majelis. Habis itu kita lupa. Ingat lagi minggu depan misalnya. Kalau ketemu pas pembahasan dunia, sisanya seharian full pikir dunia. Nah itulah, itu kekurangan kita di situ. Kekurangan kita di situ. Makanya dianjurkan banyak-banyak baca doa, banyak-banyak baca sholawat, banyak-banyak tafakkur, berpikir tentang bahayanya dunia. Biar kita itu ingat terus. Saya yakin orang Islam itu orang yang iman. Kalau di hati kita ada kepercayaan akhirat, pasti sudah. Ketika dibahas tentang bahaya dunia, dunia bisa bikin masuk neraka. Semua orang Islam nggak bakal semangat mengejar dunia. Pas di majelisnya, sampai ada yang sekarang membahas masalah dunia, belum dibahas masalah adab ya, baru gambarannya aja diajak berpikir ringkas. Saya yakin orang-orang yang iman pikir, iya ya, belum ternyata harusnya bukan cuma cari dunia, harus jaga ibadah. Pas denger pikirannya baik, tapi keluar baru 2 kali dari masjid, setengah jam keluar rusak lagi. Ya nggak apa-apa, ini wajar namanya manusia. Begitu, naik turun. Cuman ya lupanya jangan tiap hari. Sekarang bisa ke majelis setengah jam lupa, minggu depan 1 jam baru lupa, minggu depannya lagi setengah hari baru lupa. Akhirnya lama-kelamaan ingat terus. Jangan kebiasaan bangun lupa, 40 tahun lupa terus. Majelis ini hasilnya cari ilmu itu rasanya tertanam di dalam hati dan tidak hilang. Itu hasil utama. Kalau cuma hafal, semua hafal. Orang kafir aja bisa hafal Al-Quran ayat-ayat tadi. Bisa. Justru hasil ilmu itu rasa yang tidak hilang. Itu hasilnya ilmu yang kita pelajari. Jadi tertanam, tidak cinta dunia, cinta akhirat. Rasanya bukan cuma pas duduk di sini, tapi sampai pulang pun masih terasa. Kita baca pembacaan kita. Idza kana haluha, jika ada keadaan dunia ma wasaftuhu, seperti yang aku sifati. Imam Ghazali Imam Nawawi mengatakan, kalau dunia hadirin sekalian itu seperti yang aku sifati, artinya dunia itu fana. Wa ma khuliqna wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu. Keadaan kita dan tujuan kita diciptakan seperti yang sudah aku bahas adalah untuk beribadah. Ini yang Imam Nawawi ngajak pikir ya. Jadi kita harus fokus ini. Kata beliau, kalau sampai sudah tahu dunia itu diciptakan sementara dan kita diciptakan untuk menyembah, keadaan kita pun juga sementara. Paham pun maka sudah sepantasnya adalah mukallaf atas
seorang yang mukallaf an yadhhaba bi nafsihi, membawa dirinya pergi madhabil akhyar, menuju tempat atau tujuan akhyar yang bagus. Wa yasruk maslaka ulil nuha wal absar, dan berjalan di jalan ulil nuha, orang-orang yang punya hati, wal absar, dan pikiran yang baik. Ya, ulil nuha punya hati pikiran, wal absar, dan punya pandangan. Wa yata'ahabu lima asyartu ilaih, dan sudah sepantasnya manusia yang ngerti keadaan dunia itu sementara, dirinya diciptakan untuk ibadah, dia bersiap-siap lima asyartu ilaih, daripada apa-apa yang aku beri petunjuk. Artinya tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Wa yahtamu bima nabbahtu alaih, dan dia perhatian dengan apa yang aku peringatkan. Kita disuruh jalan di jalan yang benar. Wa aswabu thoriqin, paling bagusnya jalan lahu fi dzalika, bagi manusia yang sadar dalam mengejar akhirat, dalam menghindari dunia, dalam mencari ibadah. Wa arsyadu ma yasluquhu, dan jalan yang paling lurus, yang paling benar, yang insyaallah enggak salah. Minal masalik, dari bermacam-macam jalan. Satu, at-ta'addubu, beradab, bima sahha, dengan apa-apa yang sah riwayatnya, anil nabi an-nabiyina, dari nabi kami, sayyidil awwalina wal akhirin, pemimpin awwalin dan akhirin, wa akramis sabiqina wal lahiqin, paling mulianya yang terdahulu dan yang akan datang. Salawatullah wa salamuhu, semoga salawat Allah dan salamnya alaihi Nabi Muhammad wa ala sahirin nabiyyin, dan atas seluruh nabi. Ini beliau masih biasa. Saya sudah mulai paham. Nawawi, saya sudah mulai paham bahwa saya diciptakan untuk ibadah, bahwa dunia itu sementara. Terus saya ngapain sekarang? Pertanyaannya gitu. Saya sudah tahu dunia itu sementara dan saya diciptakan untuk ibadah. Lalu apa yang saya kerjakan? Soalnya nanti orang masing-masing mikir kacau. Yang salah paham dunia itu tempat sementara, akhirnya sama sekali nggak mau makan, mati dia nggak berdiri samanya. Jadi pertanyaannya gini, sekarang ini saya sudah paham dunia tempat sementara. Bagaimana saya mau amalah dengan dunia? Saya diciptakan untuk ibadah. Bagaimana saya ibadah? Cara yang paling baik ya cuma satu caranya, nggak ada lagi. Bahkan nggak ada cara yang sah, nggak ada cara yang benar kecuali ini. Apa itu? Mengikuti, beradab dengan adabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai baca kitab fikih, baca kitab akhlak, baca kitab apa saja, semuanya itu kembalinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak ini yang akan kita baca nanti kitab hadis, jelas sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan amalnya Rasul. Kita baca fikih, kita baca fikih kan? Ada kitab fikih? Ada ya? Cuman ada pembahasannya kan, cara sholat, cara sholat itu semua, ruku, sujud, itu yang dipelajari itu kembalinya kemana? Adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada yang dikerjakan kecuali kembalinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara terbaik mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sama yang Nawawi disuruh saling tolong-menolong, ingat mengingatkan. Pagi ini kita bersama-sama baca kitab ini, saling ingat mengingatkan untuk mengikuti, mencontoh adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Salinglah tolong-menolong, bantu-membantu untuk perbuatan baik dan untuk takwa. Faqad shahha nabiyina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah sahih riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau hadis Imam Muslim ya. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi." Sesungguhnya Allah dalam pertolongan pada hambanya. Allah menolong hambanya selagi hamba menolong saudaranya. Menolong saudara
ya. Ada musibah kebakaran, tolong. Kebanjiran, tolong. Tiap hari dia bisa nolong orang. Walaupun orang tadi nggak ada musibah dunia, tapi tolong dia dari musibah paling berat, musibah akhirat. Tolong mereka. Jadi Allah menolong kita selagi kita menolong manusia. Kalau kita merasa habis melakukan apa? Istilahnya donasi. Habis donasi buat kebanjiran, habis donasi buat puting beliung, habis donasi buat bencana alam. Rasa saya sudah berbuat baik, ketahuilah ada perbuatan yang lebih baik dari itu. Donasi dunia jalan, ada lagi donasi yang lebih hebat lagi, donasi akhirat. Allah, lihat teman-temannya riba, bantu dia. Itu riba sebetulnya lebih bahaya daripada kebakaran rumah. Kecil bisa, tapi efeknya sampai akhirat. Rumah habis sebentar, efeknya di dunia aja. Karena kita nggak terasa. Tolong bantu dia lagi kena musibah itu. Lebih bahaya musibahnya daripada kehancuran dunia. Nasihati, nggak bisa nasihati dong. Mudah-mudahan kawan dulu nggak ada riba lagi. Tapi doa jadi belakangnya jangan di depannya. Doa jadi belakangnya jangan di depannya. Itu ini ta'awun, tolong menolong. Alal birri wa taqwa. Bukan cuma alal dunia, tapi alal birri wa taqwa. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, keistimewaan tolong menolong, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang melakukan. Kasih tahu Pak, nanti jangan lupa sholat duha, paling bagusnya seperempat siang, nanti kira kurang lebih jam 9, pahalanya sangat besar. Jangan lupa Pak, kalau pagi sholat isyraq, malam sebelum tidur sholat witir. Jangan lupa menutup aurat, bahaya setiap aurat yang kita buka api di hari kiamat nanti. Kasih tahu, dikerjakan sama orang yang dinasihati, yang ngerjakan dapat pahala, kita yang menunjukkan dapat pahala seperti yang melakukan. Dan ini gak khusus bagi ulama. Sampai kira ya enaknya kalau ustaz guru bisa ngasih tahu, yang pengajian dia ngasih tahu nyaman dia dapat pahala. Ulun kan gak punya ilmu. Kayak apa ulun caranya? Biar gak harus alim juga. Yang penting contoh aja nih. Biar menunjukkan majelisnya sama. Ulun gak bisa ngajarin orang, tapi biar menunjukkan apa di mana di masjid itu ada pengajian, atau di darat ada guru murni pengajian. Nah, di sini ada guru fulan, di sini ada guru ini, di sini ada habib ini, di sini ada habib ini, ada di pengajian. Biarnya nggak bisa nasihati, tapi nunjukkan tempat ilmu sama aja, dapat juga pahalanya. Terus ini berangkat majelis yang murid di rumah dapat pahala. Yang dia tunjukkan apa? Hari Selasa, nanti mulai Selasa depan insya Allah Habib Ahmad ya, kita bertukar, saya sama Habib Ahmad tukeran waktu. Habib Ahmad nanti hari Selasa, mulai hari Senin. Hari Selasa depan Habib Ahmad ngisikan majelis baca kitab An-Nasaih Diniyah. Minggu depan biar habis subuhan pulang tidur. Sidin datang yang kayak kasih tahu, belajar, dapat pahalanya. Tapi ya pahalanya sedikit. Karena dia tidur di rumah. Ini contoh aja, contoh, bukan berarti suruh tidur. Kita menunjukkan orang tempat ilmu, kita dapat pahala menunjukkannya. Apalagi biar bisa menunjukkan ilmunya, gak usah ditanya. Wah, pahalanya istimewa. Dan nggak harus jadi orang alim ya, cukup menunjukkan ilmu seadanya. Bahkan orang tua ngajar anak udah sama ilmunya dapat. Istimewa, pahalanya kurang lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan." Barang siapa yang mengajak untuk hidayah kebaikan, kana lahu minal ajri, dia mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, mencontohnya. Orang yang ngajak hidayah, ajak kebenaran, dia dapat pahala seperti orang-orang yang mengikutinya. Pahalanya gimana itu? Bagi dua kali 70-30% kan? La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Tenang, pahalanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pelakunya. Orang yang kita kasih tahu, Bapak pulang, ayo Pak, tinggalkan dunia ingat akhirat. Kita
betul diamalkan sama dia, orang tersebut tinggalkan dunia mengejar akhirat, kita dapat pahala sama seperti pahala dia. Bukan ambil pahalanya dia, dia tetap dapat 100%. Allah ngasih pahala berbeda, bukan punyanya dia, dikasih pahala berbeda dengan jumlah dan ukuran yang sama tanpa mengurangi pahala dia. Wa annahu qala li Ali radhiyallahu anhu, dan sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh atau berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, la yahdiyallahu bika, Allah memberi hidayah dengan kamu. Ini ada pembahasannya nanti di depan. Ada hadisnya juga ketika menjelaskan bab amar ma'ruf nahi munkar, bab nasihat, hidayah ada di depan. Rasul mengutus Sayyidina Ali untuk membuka satu negeri berperang. Tapi sebelum berperang, Rasul ngasih semangat, jangan perang Islam, jangan, bawa hidayah dulu kepada mereka. Nasihati dulu. Kalau Allah memberi nasihat, memberi hidayah berkat kamu wahai Ali, artinya Sayyidina Ali nasihatin, Allah ngasih orang tadi hidayah, itu lebih bagus bagi kamu min humrin minam, dari unta yang berwarna merah. Satu orang dapat hidayah berkat kamu wahai Ali lebih bagus daripada unta merah. Belum pernah kan lihat unta merah? Pernah yang lihat unta merah? Pernah, karena langka sekali, harganya mahal, mungkin miliaran harganya itu sekarang. Jarang sekarang, karena langka. Ini contoh saja, padahal lebih mahal dari itu sebetulnya. Khairun, kan sebenarnya Rasul, lebih bagus daripada unta merah. Bahkan kalau masalah ada riwayat, khairun laka min antamla al-ardha humurun ni'am, lebih bagus daripada bumi yang dipenuhi unta warna merah. Bayangkan, satu aja susah dicari, ini sebumi penuh. Itu lebih bagus kalau kita membawa hidayah, menasehati orang lain sampai dia sadar. Ini kekayaan yang hakiki. Kayanya gak hilang-hilang, kaya pahala, aman. Kalau dunia sampai jaga, sampai simpan uang itu, sampai punya uang 1 juta. Kalau nggak digerakkan, nggak diapa-apakan, tahun depan, 10 tahun mendatang, hilang harga yang ada. Ada yang pernah dulunya merasakan, bapak yang sudah tua, uang 100.000 dulu sama 100.000 sekarang banyakan mana? Banyakan dulu. Jadi kalau sampai dulu punya uang 100.000 nggak dipakai, dibiarkan aja, nggak dikelola, sekarang berkurang hasilnya. Mungkin kayak dulu nih, uang 1.000 rupiah bisa buat beli macam-macam. Jajan sekolah 100 perak, bisa buat beli nasi, bisa buat beli minum. Sekarang anak kecil sekarang dikasih 100 perak, nggak bisa dipakai. Nah, dunia itu begitu. Walaupun jumlahnya tetap, seandainya jumlahnya tetap, penggunaannya berkurang. Kalau disimpan dalam jangka waktu lama, apalagi hartanya bisa hilang. Tapi kalau nasihat itu nggak bisa hilang-hilang. Bawa hidayah kepada orang lain, tetap kekal. Nanti ketemu pahalanya di akhirat, tidak berkurang sedikit pun. Ini buat perhatian kita. Semangat jadi ajak orang, nasihati orang. Dan alhamdulillah sekarang wasilah dakwah tambah banyak. Dulu mungkin ke majelis susah, kendaraannya sulit, pengumumannya sulit. Dulu kalau mau mengumumkan majelis mesti datang, tulis surat, antarkan ke masjid ini, nulis pakai tangan, antar ke masjid ini, ada fotokopi, jadi yang ditulis satu di fotokopi. Sekarang nggak pakai tulis surat lagi, nyebarkannya lewat media sosial, lebih gampang lagi. Nah begitu itu pakai, gunakan. Gak apa-apa media sosial dipakai untuk nyampaikan dakwah. Tapi hati-hati, media sosial itu ibarat pisau yang sangat tajam. Kalau yang pegang kekanakan yang tidak paham, dirinya terbuka. Umur 4 tahun, 5 tahun kasih pisau tajam, luka sendiri. Kita juga gitu. Media sosial, kalau kita nggak warong, nggak takut akan maksiat, kita pegang itu kita sakit. Ada
Tapi kalau kita punya media sosial dipakai untuk ibadah, ingat akhirat, aman, bagus. Jadi punya media sosial, dengar nasihat guru, di copy, disebar. Tapi jangan sembarangan copy paste ya. Kalau nggak paham hati-hati. Karena kadang-kadang nanti ada penyebaran ilmu menyesatkan. Hati, aku bilang, bahaya. Dengar amalan-amalan yang baik, kasih tahu. Yang penting sampai sudah yakin kebenarannya atau yakin dari guru yang terpercaya, sebarkan itu dihitung dakwah. Justru nyaman sekarang. Dulu kalau kita mau dakwah harus alim, ibarat kata begitu. Dulu kalau mau memberi hidayah susah sekali. Sekarang walaupun nggak punya ilmu, walaupun kadang-kadang ada bisa baca, nggak bisa baca tulisan Arabnya apa nggak ngerti, cuma dapat dari guru. Ya biar dapat dari Ustaz Safian yang terpercaya. Kalau nggak paham sebar aja sudah pokoknya dapat pahala. Yang penting tadi ya, ingat jangan menyebar kecuali dapat dari jalan yang terpercaya. Nanti takutnya ada doa sesat sampai sebenarnya orang baca biar menjawab pesannya. Ini